bahwasanya orang yang baik, al-aqil, katanya ulama, orang yang pintar, orang yang cerdas, itu akan berkata ma yaf'alullahu bi. Bukan orang yang berkata ma af'alu hadzal yaum. Orang yang pintar itu adalah yang hebat, yang cerdas. Siapa orang yang pintar, yang cerdas? Orang yang pintar itu adalah orang yang mengatakan ma yaf'alullahu bi. Apa yang akan diberikan Allah kepada saya? Apa yang akan diperbuat Allah kepada saya pada hari ini? Bukan orang yang berkata ma'af'al, apa yang akan saya kerjakan hari ini? Kalau pemikiran manusia tentunya mungkin berbeda. Pemikiran manusia kan berbeda, pemikiran kita berbeda. Saya harus berbuat apa hari ini? Nah, itu adalah kita seakan-akan selalu ingin memprogramkan apa yang akan dikerjakan oleh kita. Tapi orang yang pintar itu, yang pintar sebenarnya adalah orang yang berkata ma yaf'alullahu bi. Apa yang akan ditakdirkan Allah kepada saya pada hari ini. Dan dia terus melanjutkan dengan kata-kata raditu billahi rabba. Saya senang sekali terhadap apapun yang ditakdirkan oleh Allah pada hari ini. Mendapatkan apapun saya cinta. Saya senang sekali, bahagia sekali. Raditu billahi rabba, saya ridho sekali dengan Allah sebagai Tuhan. Apapun yang akan diberikan Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Saya senang sekali oleh Allah diciptakan menjadi orang yang muslim. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Akan bahagia sekali kalau kita selalu merasa seperti ini. Akan bahagia, hidup kita akan tenang. Kemanapun itu akan nyaman kita. Tapi kalau sudah kita bangun pagi, yang dipikirkan itu sudah yang macam-macam. Saya harus hari ini saya harus dapat ini. Hari ini saya harus selesaikan ini. Hari ini saya berbuka apa, nanti bersahur apa. Nah ini hilang dari diri kita itu cinta kita kepada Allah kalau tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Terus bagaimana orang hidup itu? Orang hidup itu beraktivitas seperti biasanya. Yang berdagang, ya, yang menjadi pegawai, yang berangkat menjadi pegawai. Berangkat dengan senang, apapun yang akan ditakdirkan oleh Allah kepada saya pada hari ini, saya akan terima dan saya akan bahagia. Dan saya akan melaksanakan kewajiban sehari-hari saya. Situ. Kita tetap semangat, bekerjanya semangat, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang berdagang semangat berdagang karena Allah. Yang menjadi pegawai berkhidmat karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi guru mungkin senang juga. Dapat ke sekolah senang. Karena apa? Dirinya bisa berbakti mencerdaskan anak bangsa. Ini adalah umat-umat Rasulullah yang harus saya senangi. Ini adalah umat-umatnya Rasulullah yang diberikan tanggung jawabnya kepada saya. Saya merasa bahagia sekali diberi tanggung jawab oleh Rasulullah untuk memperbaiki umat ini. Boleh contoh gimana kecukan abang sibi bini bi anak waria umat Kanjeng Nabi yang dititipkan kepada saya. Yang harus saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan senang. Kalau semua hidup ini terus kita bebani, di pikiran kita hanya ada beban dalam hidup. Tidak ada yang lain, beban terus yang terfikir di dalam diri kita. Oke, saya majalah nikah, cicilan nikah. Loh kan berat itu hidup itu. Padahal kita hidup sampai sekarang ini ya tetap enak-enak saja. Nyaman-nyaman saja menjalani. Tidak nyamannya
hanya karena hati kita terbebani. Padahal semuanya ya terlaksana. Semuanya selesai masalah kita. Jadi Japon Gus Dur kisah, masalah itu ada dua. Satu, masalah yang tidak bisa diselesaikan. Dua, masalah yang bisa diselesaikan. Terus, masalah yang tidak bisa diselesaikan, ya tidak usah dipikir. Kenapa? Ya karena tidak bisa diselesaikan, kok mau dipikir. Japon Gus Dur kan nyaman ya katanya. Masalah itu tidak usah dipikir. Kenapa tidak usah dipikir? Karena masalah itu ada satu masalah yang tidak bisa diselesaikan. Masalah tidak bisa diselesaikan mau dipikir. Itu kan ruwet katanya. Dua, masalah yang bisa diselesaikan. Kalau sudah bisa diselesaikan, kenapa harus dipikir? Kan? Dan memang hidup kita itu semuanya itu Allah Ta'ala yang ngatur. Antalam tajib min nafsika kullama turid. Kamu tidak akan bisa mendapatkan segala apa yang kamu inginkan. Ini kita kira bisa lagi. Bisa orang ini memenuhi semua keinginannya. Wah, hebat orangnya itu. Kayanya luar biasa. Bisakah memenuhi semua keinginannya? Tidak ada yang bisa memenuhi keinginannya. Sehebat apapun, raja paling tinggi raja, tidak bisa memenuhi semua mendapatkan semua keinginan. Tidak bisa. Yang memberikan keinginan kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semangat, tetap semangat, tapi semangatnya karena Allah. Semangatnya itu karena Allah, bukan karena diri kita. Jadi orang hidup itu sandarannya itu hanya satu, yaitu la ilaha illallah. Sandarannya orang hidup ya ini sebenarnya ada di dalam kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kita hidup ini sudah ada Tuhannya. Sudah ada Tuhannya kita hidup ini. Artinya kita itu tak pernah ingin hidup kan? Dulu kita punya keinginan untuk hidup. Lahir ke dunia. Tidak pernah terbayangkan dari sebelumnya. Karena memang tidak ada kita sebelumnya. Tak pernah terbayangkan dari sebelumnya, moro-moro wis keluar kita. Mulai dari keluarnya kita, ini sudah mulai dari kita belum terbentuk, sudah diatur oleh Allah. Diatur bagaimana? Kita tidak bisa memilih hidup ini. Milih orang tua kita tidak bisa, kan? Moro-moro kiring Tuhan itu lebih sampai ya itu. Apakah kita pernah ditawari oleh Allah dulu? Coba. Terus bapak siapa saja coba. Apa ditawari seperti itu oleh Allah? Tidak. Muncul saking ibu tabur dengan nikah kan milih segu jago kan dia nikah. Ya sudah itu. Dan semuanya itu ada hikmah. Ada luar biasa. Kita hidup keluar dari orang tua kita. Tidak tahu ya moro-moro orang tua kita ya itu. Terus kita tidak bisa memilih kelamin kita. Ya keluar laki, jadi bini. Siapa itu yang ngatur? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas setelah kita hidup mau ngatur kehidupan ini, bagaimana kita ini? Kita tidak pernah minta hidup ya hidup. Kita balik ke pangeran, sampean ngampul tak pernah apa dari. Boleh semua ini kesampian pangeran, tapi jangan sampian kayak ini. Jangan tak metode lah yang bisa sampean sepodi ini kan. Kalau di bulan di lempon lepas ada panjenengan. Tak pernah apa sampai nikah. Niki. Tapi je ngersulo. Benih ngersulo, tapi itu adalah sebuah ungkapan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengagungkan Allah. Jadi saya tidak punya apa-apa ya Allah. Saya tidak punya kemampuan apa-apa. La haula wa la quwata illa. Dan dari tadi itu kita hidup terus hidup. Dan ini terus seakan-akan kita ingin mengatur kehidupan ini.
ingin mengatur kehidupan, ingin mengatur diri sendiri. Bahkan kita beribadah kepada Allah, yang katanya kita beribadah kepada Allah, tapi nyatanya tidak beribadah kepada Allah, namun kita beribadah pada diri kita sendiri. Kita itu senang dengan Allah apa senang dengan diri kita sendiri? Dan ini kesini, ini kan semua anu didik lagi. Kita itu kadang-kadang berpikir saya ini menyembah Allah. Kamu menyembah Allah apa menyembah dirimu sendiri? Ini kan saya gotuk bid'ah didik, ini kaji ini didik. Kalau kita menyembah Allah maka kita bebas dari dipuji orang, dibenci orang, disakiti orang. Ampun tak ada itu. Kalau kita beribadahnya karena Allah. Tapi kalau kita beribadah bukan karena Allah, maka ini ada ketidaknyamanan, ada ketidakenakan di dalam hati kita. Sampai ngaji teroya lemore, misalnya, pas tadi sengalem, akhirnya tak nyaman. Engkau kadung ngaji ada nyaman. Itu berarti ibadahnya karena dia. Berarti dia menyembah dirinya sendiri, bukan menyembah Allah. Sampean beribadah karena ingin mendapatkan pangkat yang tinggi. Tapi kok sampean pangkatnya tidak naik-naik. Kira-kira nika kecewa apa enten? Kula apa sepak keluar. Tangi malam kula ben malam. Tapi ternyata pangkat kula tak naik. Kecewa apa enggak? Kecewa karena kamu menyembah dirimu sendiri, tidak menyembah Allah. Jadi menyembah Allah ini harus benar-benar memang betul-betul menyembah Allah Subhanahu wa taala. Menyembah Allah taala. Maka kadang-kadang ulama itu berkata, kalau kamu beribadah bukan karena Allah, maka lebih baik kamu tidur. Abadan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Allah, ya karena tujuan duniawi, karena ingin dipuji, karena ingin mendapatkan ini, karena ingin ini, ingin ini. Itu lebih baik orang yang tidur, katanya ulama. Kenapa? Karena orang yang tidur itu orang yang senang bersama Allah Subhanahu wa taala. Maksud senang ini kekatin apa? Dia menerima apapun yang akan ditakdirkan oleh Allah. Makanya seperti yang saya katakan itu, orang yang dirinya sibuk beribadah dengan Allah sehingga lupa dirinya untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Eklopai seminta ke Allah ni sampai eklopai. Dia sibuk dengan berzikir. Man syaghalahu dzikri an mas'alati, katanya Allah itu. Barang siapa orang yang sibuk beribadah kepada saya sampai dia tidak sempat untuk berdoa kepada saya. Sampai tidak sempat berdoa kepada saya. Apa katanya Allah? Aqtaituhu afdhala ma utiya sa'ilin. Aku akan memberi dia lebih besar daripada apa yang aku berikan pada orang-orang yang meminta kepada saya. Aku akan saya beri dia itu lebih besar dari orang saat tua. Saat tua minta pajero lagi. Saya tak tua nikah oleh alfad nikah. Mereka gambarannya orang yang sibuk beribadah. Sekali lagi saya ingatkan bahwasanya bukan kita itu sibuk beribadah itu tak boleh mulai dari masjid. Dan yang ketika ingatin lagi wajah pernah di masjid mulai ke rumah masuk ke musola letak ting sekali ke isi Eropa. Itu bukan orang sibuk beribadah itu sibuk memikirkan dirinya sendiri. Orang yang beribadah itu bekerja, itu ibadah. Menjalankan tugas itu ibadah. Ngurusi umat, ini ibadah paling besar itu ngurusin umat. Ya. Kelas ibadah paling tinggi apa? Kelas ibadah paling tinggi itu ngurusi umat. Jadi bupati misalnya, jadi gubernur, al-imamul a'zam itu ibadah yang terbesar. Jadi presiden.
Makanya apa rasanan presiden, jampo rasanan resare gelu. Prabowo saya rasanya. Loh, Prabowo itu neke bilang beceng dah gimana kayak gulu pendukung Prabowo betul. Prabowo ni ngatur umat ni jadi banyak. Sampai ngatur daerah begitunya. Oleh napa cek jarokeng arasanan pimpinan cek rasanan gubernur bupati cek tak toman ngurusin umat sampean dekat arasanan orang sing ngurusin sudah biarkan bekerja. Tanggung jawabnya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu jangan Allah aja kan nanti. Saya sendiri ini punya tanggung jawab untuk ngurusi istri saya, anak saya. Ini sampai ngurusi kota nasi tunggu ilar umat sampai dengan arasanan orang sing ngurusi orang se Indonesia. Sampai ngurusi telur orang itu compok lecek melarat. Makanya saya banyak harus ngurusi orang. Saya banyak. Katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika badai fitnah itu menyerang umat, maka sibukkanlah dirimu dengan aktivitasmu sendiri. Sibukkanlah dirimu dengan kehususanmu sendiri. Mikirin apa, mikirin bini, mikirin anak. Ampun mereka sampean. Tanggung jawab sampean itu loh yang dipikirkan. Jangan mikirin orang banyak. Cuk mikirin cuk norok tadi, napa kan Nisa? Cuk norok tadi juri nu presiden. Masa panepian dari presiden lagi tadi juri nu presiden. Arwah tak pelak, arwah pelak. Ya kamu sendiri itu difikirkan. Kamu sudah baik apa tidak? Kamu sudah bisa mengatur istri dan anakmu apa tidak? Dibawa ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Katanya Allah di dalam Al-Qur'an itu wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Wa'mur ahlaka bis-sholati. Perintahkan keluargamu untuk melaksanakan salat. Wastabir 'alaiha. Suruh sabar. Terus tekun menyuruh dengan sabar. Lagi engke cek 6 bulan makane nyoro niki terus. Mari suara sekalian letak dulu empon. Wastabir 'alaihi. Sabarlah kamu dalam hal ini. Kita oleh kikir-kikir, oleh marah. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaihi. La nas'aluka rizqa katanya Allah. Nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa. La nas'aluka rizqa. Saya tidak menuntut kamu untuk memberi rezeki kepada saya, katanya Allah. Engkau tak kira minta pesek kebuat media, manusia. Nahnu narzuquka, bahkan saya yang memberimu rezeki. Wal 'aqibatu lit taqwa, orang yang nyaman adalah orang yang takwa kepada Allah. Orang takwa ni kan rezeki aja lancar. Ini kan orang takwa ni. Nyaman hidupnya. Kalau pikiran tidak dibebani oleh apa-apa. Orang yang kaya itu belum tentu bahagia. Para jemaah sekalian yang saya hormati, tadi sudah saya simpulkan dan saya sedikit akan membacakan dasar-dasarnya tadi itu yang saya terangkan. Katanya kitab hikam itu begini. Husnul a'mal. Amal yang baik. Amal yang baik itu apa? Amal yang baik itu biquluha amma ya'muquha 'anil qabul. Amal yang baik adalah amal yang bebas dari sesuatu yang menyebabkan amal ini tidak diterima oleh Allah. Bebas dari penghalang untuk diterimanya amal. Apa penghalang itu? Ar-riya wa ghairuhu. Yaitu amal yang dikerjakan secara ikhlas, bebas dari riya, bebas dari tujuan-tujuan apapun, tujuan duniawi. Jadi kayak ngain nek jangan lagi. Sampean nek salat tahajud 2 rakaat sampean. Tapi betul-betul karena Allah Subhanahu.
karena bersyukur kepada Allah. Itu lebih baik daripada sampean sholat 100 rakaat tapi sampean teronika. Sampean bacaan 2 baik. Kalau dikerjakan dengan cinta, maka itu akan nikmat sekali. Pelang pikiran sampean dengan keinginan itu hilangkan. Ikhlas karena Allah. Iki mun tak bisa sampean uwat iki minta juga minta juga. Benar kan haram minta nih. Meminta itu juga ibadah. Tapi seperti tadi, kalau kamu tidak sempat meminta karena sibuk beribadah, maka kamu akan saya beri sesuatu yang lebih. Amal yang baik adalah amal yang bebas dari riya dan lain-lain. Juga amal yang disertai wa huduril qalbi ma'allah fi fi'liha, yaitu di saat mengerjakan amal itu hadir bersama Allah. Artinya ikhlas, aku menghadirkan Allah, menghilangkan wa adam istighairihi bi ghairihi minal wasawis asy-syaitani. Bebas hatinya itu dari bisikan-bisikan setan. Amal yang baik, yang bagus adalah nata'ijul husnil ahwal. Itu adalah buah dari hati yang baik. Buah dari hati yang baik. Kalau kita punya hati yang baik, punya ahwal yang baik, maka akan membuahkan amal yang baik. Karena kita lagi amal baik kan bebas dari riya, bebas dari ini, bebas dari semua keinginan. Jadi bagaimana? Ya, bersihkanlah amal hati kita itu. Amal yang baik ini dikatakan nata'iju husnil ahwal, yaitu buah dari ahwal, buah dari hati yang baik. Ahwal ini adalah sesuatu yang ada dalam hati. Bagaimana hati yang baik itu? Hati yang baik minaz zuhdi fid dunya wal ikhlas lillah. Hati yang baik adalah hati yang zuhud di dunia ini. Dan hati yang baik itu adalah hati yang ikhlas karena Allah. Jadi zuhud ini apa zuhud itu? Zuhud ini tidak mencintai dunia. Tapi bukan berarti membenci. Mengetilak dunia pahburu benar nih. Zuhud itu hati kita itu tidak mencintai sama sekali dunia ini. Tapi dikelilingi oleh dunia misalnya. Sebenarnya menurut zuhud ini pasti dikelilingi dunia pasti nih kan. Tak semak tamak nih kesetunya saja buru ini bagian apa kan terlalu itu. Zuhud itu tidak mencintai. Jadi mau kalau seorang kita kalau seorang kita kira sebiasa mau gula pun ningali ceretan Gus Dur ceretan Gus Dur. Jadi kadang-kadang mendapatkan amplop yang besar dari orang banyak, amplopnya tebal. Anak dan istrinya membutuhkan uang saat itu. Jadi ceretan nih kan. Semakan sekolah anak tadi sama, putra tak kedua sama. Tapi ada orang datang di saat itu mengeluh karena anaknya tidak bayar SPP sekian bulan. Ini amplopnya tidak usah dibuka, langsung dikasihkan. Ini mungkin cukup, tidak tahu saya isinya itu berapa. Jadi pun rajin kisah. Iki kula ngomel ceng anak. Dibik tandi sanggup pas dianding ya bagi. Lalu saya kocak zuhud itu kayak tidak tahu berapa itu. King sampean cek nerone kaca gitu. Atau legal lu kebun ini keraji kan. Soal benih kelas sudah negara. Benih kelas. Tapi kita mencintai orang yang kayak itu. Harus mencintai orang yang. Kita harus belajar dari kecil siapa langsung sekalian. Langsung sekalian kan ke stres ribut sampean. Sang ribut sampean tak mampu menghadapi. Nah, orang yang kayak ini sudah ini memang benar at-tabi'in, pengikut Rasulullah dan pengikut sahabat itu yang kayak gitu, kayak Abu Bakar kan dan itu di apa pernah diajarkan oleh Rasulullah perilakunya Abu Bakar. Rasulullah kalau apa namanya, ayo sumbangan sekarang,
ada ini apa tujuannya? Ada satu tujuan Rasulullah itu minta sumbangan. Ayo sumbangannya. Maka kalau Abu Bakar itu datang dengan semua hartanya, tidak tersisa di rumahnya sama sekali. Ma abqaita li ahlika ya Abu Bakrin, kata Rasulullah itu. Apa yang kamu sisakan di rumahmu untuk keluargamu? Maka Abu Bakar menjawab, abqaitullah wa rasulah. Saya hanya menyisakan Allah dan Rasulnya di rumah saya, katanya Abu Bakar. Ada sekali Abu Bakar yang kadang nyemput. Terus beras di kepala sebutan bersih, kayak compok. Bersih semuanya keluar diberikan kepada Rasul. Ditanya kini Rasulullah, ma abqaita li ahlik, kamu menyisakan apa di rumahmu Abu Bakar? Abqaitullah wa rasulahu, saya menyisakan Allah dan Rasulnya di rumah saya. Nah, ini Abu Bakar. Di saat Umar akan berbuat seperti itu, oh Sayyidina Umar nero sekali, disambil kapi naik bakare. Lalu Rasulullah bertanya, ma abqaita li ahlika ya Umar, kamu menyisakan apa di rumahmu Umar? Abqaitullah wa rasulahu, saya menyisakan Allah dan Rasulnya. Di Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan kelasmu wahai Umar, itu kelasnya Abu Bakar. Katanya apa Kanjeng Nabi? Kalau boleh separuhnya bawa pulang. Separuh pakot. Mereka Umar lagi. Gimana kalau lebih sampai pun 1% apa kan dan mereka. Orang Umar bagi Kanjeng Nabi itu tidak diperbolehkan ikut Abu Bakar. Itu bukan kelas kamu, itu kelasnya Abu Bakar. Kelas kamu itu separuh. Maka katanya Sayyidina Umar, saya ini mengejar Abu Bakar tidak pernah bisa. Dalam urusan anunya ya. Urusan ibadah, urusan hatinya. Itu katanya Umar, saya tidak bisa nutupi kepada Allah. Memang kalau urusan ngatur itu lebih baik Umar. Kalau ngatur manajemen itu Umar. Pemerintahan Islam itu tertata rapi mulai Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ini semaan ke pangeran. Tak mikirin nikah, tak mikirin ini. Jadi hati yang baik adalah hati yang zuhud. Orang zuhud itu tidak mencintai dunia ini sama sekali. Nah, jadi bukti lagi cara nikah. Sampian gedon PC, gedon obat, elang satu dan jalan. Niki sampean cek sing pusing elang ngomong satu seruput luar biasa. Oke, kadang-kadang waktu Pak Kering bini kan sampai nangis dan negara. Kenapa Bu hilang ngomong satu? Pas sampean ketemu dengan Pak Kering, ini apa lu boleh? Lo ni sampai orang hebat nih kan. Orang zuhud itu tidak mencintai dunia, walaupun dirinya dikelilingi oleh dunia. Apa boleh setelah dikelilingi dunia ni kan? Jangan aja neng seneng gelu malah tak stres deh. Terus wa husnul ahwal katanya Syekh Ibnu Athaillah, husnul ahwal min at-tahaqquq fi maqamatil insan. Orang yang hatinya baik, orang ini sudah nyata berdiam diri di makomnya para wali-walinya Allah. Jadi mau Nabi sampean ini sudah kayak ini, hatinya baik, sampai tidak peduli dicaci maki, dihina atau apapun yang ada dari manusia. Sampai tenang, hatinya nyaman, berarti sampai nikah berada tahakkuk nyata, benar-benar berada di maqamatil inzal, di makomnya para wali-walinya Allah. Di makomnya orang-orang yang ma'rifat kepada Allah. Tidak ada yang tahu ini. Yang tahu itu adalah hanya Allah. Yang tahu hanya Allah. Kita kadang-kadang senang masjid, setaklim boleh, sesuatu becek. Ternyata sebecek dengan orang-orang sebudin yang eleng-eleng. Ternyata itu. Kenapa? Karena punya hati yang kayak itu.
punya hati yang husnul ahwal. Husnul ahwal ini adalah karena hatinya berada tahakkuk fi maqamatil inzal, nyata menyatakan diri, duduk hati ini, tenang hati ini di makomnya para wali-walinya Allah. La andi korsenika lebih dekat dengan wak korsennya para wali-wali. Kalau hati kita masih sibuk, neka kilok. Jadi orang yang benar-benar mantap hatinya itu adalah alladzina qalu rabbunallah tsummas taqamu. Orang yang berkata bahwa Tuhanku Allah, tsummas taqamu, lalu di sini dia duduk. Semuanya hanya karena Allah. Semuanya apa katanya Allah. Duduk hatinya di sini, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka dia akan mendapatkan ucapan dari malaikat, Allah takhafu wa la tahzanu. Hidupmu tidak akan pernah merasa takut, hidupmu tidak akan pernah merasa sedih. Maka kamu akan nyaman di sini, tenang di sini, karena kamu sudah istiqomah. Qalu rabbunallah tsumma istaqamu, yaitu istiqomah dengan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian yang saya hormati, mungkin inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hamba Allah, mendapatkan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, ditenangkan oleh Allah, masuk ke surganya Allah, radhiyatan mardiyah. Amin Allahumma. Aneka ibadat saya katanya